Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Aja orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Selamat tahun baru, ini hari-hari pertama tahun baru tahun 2025. Ya mestinya loh, peringatan tahun baru atau hadirnya pertambahan tahun membuat kita itu makin optimis, semangat, membuat gairah hidup makin menyala-menyala. Weh lah kok yang malah tersebar itu berita menjijikkan, malah nambah beban ini. Gawe anyel hati rakyat, masyarakat. Ngomolers mau tahu apa itu? Itu masuknya Pak Jokowi dalam finalis pimpinan korup tingkat dunia. Pemimpin yang korup tingkat dunia. Tahun 2024 itu. Ini aku nggak ngarang loh ya. Ini saya hanya menyampaikan berita aja. Ini ampun betul ini. Lah kok nasib bangsa kita ini koyo iso koyo ngene, biar negara yang kaya raya indah bagaikan surga. Ampun tenan ini. Ngenes apes. Grantes rasanya ngati ini. Seolah-olah ini kabar soal Pak Jokowi. Kok ya isine luwih akeh perkara negatif ini. Akhir-akhir ini. Nah, situasi yang sekarang ini dibandingkan dengan yang lalu itu negatif, perkara negatif banyak tertimpa pada kehidupan Pak Jokowi. Dibandingkan dengan yang positif-positif. Loh beda sama situasi tahun 2004 dan 2014. Hampir berkebalikan. Kalau 2004 sama 2014 bila mendengar nama Jokowi itu isinya optimis, percaya, yakin, nambah semangat. Oh, hashtagnya aja kerja gitu. Nah sekarang ini isinya marai muntap mules, emosi nganyelke senewen dan mau tahu ini. Yang mengeluarkan daftar itu bukan lembaga di Indonesia loh. Pemimpin-pemimpin terkorup dunia itu lembaga internasional yang namanya OCCRP. Ini yang singkatannya itu Organized Crime Corruption Reporting Project kalau nggak salah itu. Nah, OCCRP ini dudu ormas membo-membo bukan. Bukan organisasi abal-abal. Tidak dibuat untuk menjatuhkan seseorang. Bagi yang tidak percaya silahkan cek website-nya, ya web OCCRP ini. Yang pasti bagi para Jokowers, relawannya, para pemujanya maupun para pendukung, tak jamin pasti membantah kabar ini. Nah, apa yang tak sampaikan sekarang ini tidak buat menjatuhkan, bukan. Ini bukan bermaksud ngelek-elek atau menjelek-jelekkan. Itu hanya untuk keseimbangan berita aja lah. Secara pribadi Om Begawan ya gak nerima ini. Saya ya anyel ini. Mantan presiden saya, presiden Indonesia masuk kategori pemimpin korup itu saya gak terima. Ya badala banget itu sampai tenan itu. Tapi ya bisa apa? Ini lembaga internasional loh. Gak bisa kita cegah. Kalau lembaga di Indonesia ya bisa kita konfirmasi lah. Bisa kita tanyakan langsung. Ini lembaga internasional. Kiprah Pak Jokowi setahun terakhir ini pasti menarik perhatian dunia internasional. Dan bagi para 58% yang menangin Pak Prabowo, apa sikap kalian merasakan atau ngerteni kabar ini? Atau mendengar kabar ini seperti apa? Ya silahkan, berikan bantahan, berikan pendapat. Yang intinya kita harus tetap optimis. Jangan sampai itu malu-maluin negara ini. Mau bantah gitu aja ya monggo, enggak apa-apa. Atau menolak, tidak mengakui, lalu apa ya silahkan. Lah diprediksi Om Begawan, sebagian dari pendukung itu termasuk haters-haters Om Begawan. Haters-haters ngompol, akan komentar kok. Ada yang mengait-ngaitkan antara PDIP sama OCCRP ya, gitu itu pasti gitu. Biar dikira bisa dikendalikan Partai Bu Mega.
Ya mesti begitu, ya, itu namanya bantahan, mencari pembenaran. Nah sementara PDIP itu Partai Indonesia di Indonesia, dan organisasi itu isinya orang-orang yang peduli loh, pemerhati, menguasai isu korupsi di tingkat dunia. Nah di daftar pemimpin dunia yang korup itu tidak hanya ada nama Pak Jokowi aja loh, ada nama lain tuh, ada juga Presiden Suriah, Bashar Assad yang baru digulingkan. Lalu Presiden Kenya itu ada juga tuh, William Ruto, dan Presiden kita ketujuh kita ada di urutan ketiga. Ini betul ini. Ini silakan dilihat dalam website-nya. Di bawahnya ada Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu itu kalau jangan bisa baca itu. Lah kelima, mantan Perdana Menteri Bangladesh itu Sheikh Hasina. Lah mau bagaimanapun ini memalukan sekali bagi masyarakat Indonesia. Dulu di masa awal menjabat Pak Jokowi itu punya beberapa prestasi termasuk menempatkan Bu Sri Mulyani meraih Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik 2 kali berturut-turut. Hebat Indonesia waktu itu. Hanya bagi Bengawan masuknya Jokowi di daftar tadi membuktikan kalau pemerintahan sebuah negara tidak lepas dari perhatian dunia. Dunia itu memperhatikan sepak terjang politik, ekonomi, budaya dan sebagainya di setiap negara. Itu tidak lepas dari perhatian dunia. Pemimpin yang baik akan disanjung, dipuja, diberitakan baik di seluruh penjuru dunia. Demikian pula sebaliknya. Nah, masuknya Pak Jokowi dalam daftar tadi makin mengkonfirmasi atau berkorelasi dengan keputusan PDIP Perjuangan yang memecatnya. Ini sekaligus juga menggambarkan belum ada satupun partai besar yang menerima keluarga Jokowi. Soalnya lagi disorot negatif sama dunia. Nah kabar ini tentu pukulan telak kesekian kalinya. Makin bikin nama si mantan tuh mendelep gitu. Angslup berkubang dalam sorotan negatif. Bantahan apapun, ucapan apapun sekarang sudah nggak dipercaya lagi oleh dunia. Ya kalau pemujanya ya pasti percaya, pastilah. Apakah lagi yang dapat duit itu pasti terus akan memujanya, terus akan mendukungnya. Nah, tapi Bengawan tidak membenci, enggak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar, apa yang saya catat, apa yang saya lihat itu. Dan kabar ini bukan pertama kalinya dalam menilai seseorang memang harus fair. Mencuatkan soal daftar koruptor dunia pasti bukan tiba-tiba, itu pasti perlu proses yang panjang. Sebelum Pilpres juga dikabarkan di dunia internasional. Contohnya itu, sebutan Nepo Baby ke Gibran. Ini kan menjadi sorotan dunia. Itu malah julukan yang diberikan dunia internasional di dalam negeri. Kan jarang nyebut sebagai anak nepotisme. Itu dunia yang nyebut gitu. Dari dunia internasional ke anak presiden yang sekarang jadi wakil presiden. Tentu hal-hal buruk begini menjadikan beban Presiden Prabowo dalam pergaulan dunia ya semakin berat, semakin terbebani. Abot langkai. Ya, dalam pergaulan dunia loh. Lah pas tugas ke luar negeri, dia mesti menjelaskan, menceritakan atau mengklarifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Meski OZCRP hanyalah sebuah organisasi masyarakat, ya kayak LSM kalau saya bisa bicara, bukan kayak PBB yang isinya lembaga-lembaga negara, tapi suara mereka didengar sama negara-negara lain loh. Informasi semacam ini menjadi pertimbangan atau dasar kerjasama antar negara. Coba saja kita tunggu apa respon keluarga Pak Jokowi atas pemberitaan ini. Mungkin ada pendukung mereka yang menyangkal apa bukti tuduhan kasus korupsi yang menyeret Pak Jokowi. Atau setidaknya adakah perubahan gaya hidup Pak Jokowi yang terkesan bermewah-mewahan, kekayaannya berlipat-lipat mungkin itu. Mungkin bantahannya seperti itu. Lah Bengawan bilang banyak hal yang belum banyak terbaca kok atau dimengerti rakyat Indonesia. Di sisi lain sorotan ke keluarga Pak Jokowi kan tajam. Tidakkah kita ingat beberapa gugatan Pak Rizik ke mantan presiden itu? Lalu laporan adanya dugaan korupsi yang diajukan mantan petinggi KPK, budayawan, serta masyarakat sipil lainnya. Masih ada Blok Medan yang tidak didalami. Laporan ICW hingga gratifikasi privat jet. Bagaimana sikap kita atas masuknya nama Jokowi pada 5 pemimpin korup dunia? Gimana? Cara membantahnya,
cara menyikapinya. Tentu memprihatinkan kan, menyedihkan sekali. Bikin hopeless, kehilangan harapan ini. Sekelas OCCRP tidak akan gegabah memasukkan nama seseorang. Dan itu presiden dalam daftar mereka. Bila tidak disertai bukti-bukti pendukung yang valid, data-data yang fakta sekali. Mengapa begitu? Lah ya iso digugat balik nanti kalau sampai salah. Dituduh melakukan pencemaran nama baik kan bisa. Mereka setidaknya punya beberapa dokumen penting. Bukti pendukung laporan-laporan yang tingkat validitasnya tidak diragukan. Saya hanya menyampaikan loh, saya tidak menuduh Pak Jokowi. Saya hanya menyampaikan bahwa saya sebagai rakyat Indonesia ikut malu kalau benar-benar Pak Jokowi merupakan termasuk 5 besar kepala negara yang korup. Saya ikut malu. Dan kabar ini makin menguatkan loh berbagai konten ngompol yang saya sampaikan. Ini bukan analisis sak kecekele ini. Omongan ngawur asal gak suka. Bukan kayak gitu. Tidak ada rasa kegembiraan sedikit pun dalam dada ini waktu tahu kabar soal Pak Jokowi. Sedih Pak Begawan ini. Dulu Pak Jokowi itu tak dukung loh, dari wali kota, gubernur sampai presiden. Rupanya situasi politik di dalam negeri diperhatikan oleh dunia internasional. Ternyata begitu. Hal ini bakal mengancam berbagai proyek nasional yang sedang diupayakan buat dikerjasamakan. Termasuk di dalamnya itu kelanjutan IKN. Investor makin ndredeg itu kalau mau kerjasama ini. Makin ogah. Tapi Anda mau jeli. Misalnya kita mau jeli, ya, kita bisa melihat. Dunia internasional meragukan komitmen pemerintah bahwa akan bekerja mendukung dunia investasi. Investor jadi ogah berinvestasi. Tidakkah kita ingat beberapa janji Jokowi soal IKN? Yang katanya ada 300 investor sudah baris nunggu antri buat investasi di IKN. Sampai sekarang buktinya baru 3 loh. Dulu cerita larangan ekspor nikel sebagai bahan baku utama baterai lithium bakal memaksa Tesla membuka pabriknya di Indonesia. Sekarang seruyupah pun tidak ada yang investasi. Gantinya siapa itu? Elon Musk. Investasi cuma 30 miliar. Dengan jumlah tenaga kerja 3 orang. Investasi opo ngece. Lalu ada Apple yang kuar-kuar pemerintah mau maksa mereka invest. Sampai sampai sekarang undangan dikirim ke mereka, agak digubris kok. BASF membatalkan rencana investasi 42,72 triliun. Eramet juga turut mundur itu. Dan lain sebagainya. Nggak berani melihat kondisi Indonesia yang sampai sekarang kayak gini. Apakah ini ada kaitannya sama perilaku mantan presiden? Ya enggak tahu, entahlah. Mungkin mereka punya pertimbangan sendiri, para investor itu. Memang sih kabar masuknya Pak Jokowi di daftar itu tidak berkonsekuensi hukum apapun, enggak. Tidak akan terseret di pengadilan internasional, tidak. Meski begitu, tingkat kepercayaan dunia pada Indonesia turun drastis akhirnya. Nah, sebelum tak akhiri, Om Begawan perlu menjelaskan. OCCRP itu apa? OCCRP itu lembaga non-pemerintah yang fokusnya memang pada isu korupsi maupun kejahatan organisasi. Mereka menilai kejahatan korupsi itu bagian mendasar dari upaya merebut kekuasaan negara dan menjadikan pemerintah otoriter berkuasa. Mereka ini organisasi jurnalis investigatif yang kantor pusatnya ada di Belanda sana, bekas penjajah Indonesia. Daftar nama-nama para kandidat koruptor bisa berisi siapapun dan yang ngasih masukan bisa mengisi Google Form. Itu nggak ngarang itu. Daftar pemimpin korup sudah rutin mereka rilis sejak tahun 2012 alias 12 tahun lalu. Jadi ini bukan pertama kali. Dan yang masuk daftar mereka tidak selalu nama individu, bisa juga nama organisasi. Maka ini harus menjadi perhatian kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama untuk tegakkan hukum yang benar. Kami mohon kepada Pak Prabowo sebagai macan Asia, tegas untuk memberantas korupsi. Supaya berita tentang masuknya mantan presiden kita itu bisa kita tambani, Pak, supaya masyarakat tidak malu. Itu ya pesan Om Kawan dalam ngompol kali ini.
Salam begawan, salam ngumpul. Jangan lupa subscribe, like, share, dan pencet tombol lonceng. Dadah.